Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki ya ustazah? Bi khairin walhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Oh, Syafa, Sausan, sama Syazah. Nah, sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu. Ada ice breaking. Breakingnya itu adalah clue-nya guru berkata. Jadi Antuna, pokoknya ingat clue-nya apa? Guru berkata. Jadi gini, kalau misalkan Ustazah bilang Ustazah bilang sesuatu, memerintahkan sesuatu, Antuna melakukannya, tapi clue-nya harus ada guru berkata. Jadi kita coba dulu ya. Nah, guru berkata, murid-murid harus berdiri. Nah, berdiri betul seperti ini. Kita lanjut ya, berarti permainannya ya. Guru berkata, murid-murid menghadap ke belakang. Ya. Guru berkata, murid-murid menghadap ke kanan. Ke sana. Guru berkata, murid-murid menghadap ke kiri. Guru berkata, memegang pulpen. Guru berkata, pulpennya diberikan kepada temannya. Ya. Guru berkata, pulpennya ditaruh di atas meja. Guru berkata, bukunya ditutup. Ya. Guru berkata, bukunya diangkat dengan kedua tangan. Guru berkata, bukunya ditaruh di atas meja. Gak apa-apa. Capek nggak? Lanjut. Iya. Ya udah. Kalau udah capek boleh duduk. Benar. Permainannya masih berlanjut. Kan nggak ada guru berkata. Berarti kurang fokus. Jangan berdiri, jangan. Guru berkata, murid-murid boleh duduk kembali. Barakallahu fikunna. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada yang harus Antuna kerjakan. Coba dikerjakan, tapi waktunya cuma 2 menit. Isi sebisanya. Bagaimana menurutmu? Coba siapa yang mau baca? Bagaimana menurutmu? Kemarin ada berita seorang siswa dituduh mencuri handphone padahal tidak ada bukti. Menurut kalian adil tidak kalau tuduhan itu langsung dipercaya? Siapa yang mau menjawab? Bilqis mau menjawab. Nih Bilqis jawab, Bilqis. Aku nggak usah pakai Jawab ayo. Kalau menurut Bilqis, tuduhannya nggak sah karena dia nuduh secara tiba-tiba dan nggak ada bukti kalau dia tuh ngambil HP pada saat itu. Jadinya menurut aku nggak boleh, karena kalau kita mau nuduh orang nggak adil, karena harus ada buktinya, pokoknya bawa bukti. harus bawa bukti biasa. Masya Allah, baik. Semuanya setuju sama Bilqis? Ini tidak adil. Karena kenapa? Karena tidak ada bukti. Nah, ini insya Allah akan menjadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hukuman.
hukuman secara syariat gimana sih kalau misalkan ada orang yang nuduh kita atau ada orang yang dituduh, itu harus seperti apa? Kalian pernah nggak nuduh temennya? Pernah? Mungkin pernah. Manusia pernah. Pernah, tapi udah bertobat? Udah. Masya Allah. Ada lagi yang pernah menuduh temennya di sini? Misalkan temennya nuduh, kamu ngambil pensil aku ya? Pernah? Atau ada yang pernah dituduh sama temennya? Banyak ya berarti. Terus kalau dituduh ngapain? Buktinya ditagih. Maksudnya aku kayak minta bukti gitu, kayak mana bukti? Iya, berarti betul. Coba kita lihat sekarang, buka bukunya, coba dibuka bukunya. Dibuka bukunya halaman 124. Baik. Saza akan baca dulu, Antuna dengarkan terlebih dahulu ya. Ya sudah. Baik. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Haditsun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha ba'duhu fi sahihaini. Baik, Antuna sekarang baca bareng-bareng jamaatan wahid isnan salasah. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha ba'duhu fil sahihain. Iya, jadi hadis ini adalah hadis arba'in yang ke-33 yang dikeluarkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan di mana Ibn Abbas ini langsung mendengar dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyinya apa? Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum. Katanya seandainya setiap orang diberikan sesuai dengan pengakuannya, tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Maksudnya apa? Kalau misalkan manusia dibebaskan asal menuduh, tidak ada aturan, kita bisa nggak menuduh siapa aja, ini punya aku, tapi nggak ada aturan, bisa aja kan? Ya kan? Nah, kemudian makanya untuk itu syariat Islam membuat aturan di mana aturan ini tidak ada orang yang bisa seenaknya menuduh, atau orang juga tidak bisa semena-mena untuk dituduh. Yaitu apa? Nih, kata kuncinya cuman dua, yang dituduh dan yang menuduh. Yaitu apa? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Apa sih artinya al-bayyinatu? Wah, al-bayyinatu itu artinya adalah bukti. Bukti itu harus dibawa atau harus ada kepada yang siapa sih penuduh. Jadi kalau misalkan ada yang menuduh di sini, siapa di sini yang suka menuduh? Adalah si Fulana tuh namanya si. Ada si Fulana, astagfirullah, suruh tobat ya. Ya, jadi kalau misalkan hapusan aku hilang, kayaknya nih yang ngambil Bilqis, ya kan? Yang menuduh harus membawa bukti. Buktinya bisa apa? Apa aja? CCTV boleh, saksi boleh. Misalkan Salma hapusannya hilang, berarti dia harus membawa bukti. Buktinya siapa? Bawa Kia. Iya, kata Kia katanya ngelihat Bilqis ngambil, kayak begitu. Atau boleh yang lain. Ini untuk hukum yang siapa? Penuduh harus memberikan
bukti. Kemudian kalau yang dituduh bisa nggak dia membela diri? Bisa. Dalam syariat Islam yang dituduh itu adalah al-yaminu alaman ankaro. Katanya yang dituduh alaman ankar, yang tidak yang dituduh ya, dia tidak, itu harus menyertakan apa? Bersumpah. Jadi dia harus sumpah. Sumpah itu kepada yang dituduh. Nah, kalau tadi Bilqis bilang dia sudah bersumpah, demi Allah saya tidak mengambil penghapusan. Ternyata Kia salah lihat, bukan Bilqis. Ternyata Zia. Ya, bisa jadi salah orang. Berarti hukumannya sudah terangkat belum? Udah, karena Bilqis sudah bersumpah, kemudian buktinya juga ternyata salah. Jadi inilah yang dimaksud dengan hadis ini. Kalau misalkan di dalam suatu hukuman, orang yang menuduh wajib membawa bukti, sedangkan yang dituduh harus bersumpah. Bersumpah kalau dia tidak melakukan ya, bukan sumpah palsu bohong, itu nggak boleh seperti itu. Jadi ini adalah inti dari hadis ini. Paham tuh nak akhwat? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Untuk ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Beneran nggak ada? Berarti sudah paham semua ya? Masya Allah. Baik, kalau misalkan semuanya sudah paham, kalian sudah membentuk kelompok kan? Sudah membentuk kelompok kan? Nah, Ustazah akan membagikan lembar kerja. Jangan dilihat semua dulu. Nanti saja akan sebutkan nomornya, nomor berapa aja yang Antuna nanti akan kerjakan. Buka halaman 2 aja. Dah. Ini dikerjakan berkelompok. Tapi nggak apa-apa, tulis sendiri-sendiri di kertasnya sendiri-sendiri, di kertas kerjanya masing-masing, tapi berkelompok. Nah, kasih waktu. Ini gampang kan? 5 menit. Yang tadi Anak saja jelaskan. Iya, kerjain berkelompok ya. Tapi dikerjain di kertas masing-masing. Siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang mau menjawab? Kelompok siapa dulu? Kelompok 2? Ayo. Ya dah, nih jawab. Ya. Bareng-bareng. Enggak, satu orang aja. Yang terjemahkan kata penting dulu ya. Terjemahkan Yang terjemahkan kata penting. Awas. Semuanya dengarkan temannya. Yang al-bayyinatu artinya bukti. Ya. Terus al-mudda'i artinya penuduh. Al-yaminu artinya bersumpah. Ada yang lain jawabannya? Semua sama nggak kelompok lain? Semua sama. Ya. Terus? Yang nomor 2. Ya. Apa inti ajaran dari hadis ini? Tuliskan pendapatmu. Orang yang menuduh harus disertai bukti dan yang dituduh harus bersumpah untuk membela dirinya jika tidak bersalah. Baik, ada lagi yang mau menjawab kelompok sini? Saya mau menjawab. Tadi kan sama kan, yang nomor 1 kan, yang nomor 2. Mana pengen tahu? Coba. Ya udah apa coba? Ayo, nomor 2. Inti ajaran dari hadis ini apa? Apa Jana? Menyenangkan? Apa Ustazah? Inti dari ajaran hadis ini apa Jana? Baca. Udah aku aja deh. Penuduh Maisha aja tuh Maisha. Yang menuduh harus memberikan bukti dan yang dituduh harus bersumpah jika tidak bersalah. Jika tidak. Tadi kuotanya belum dinyalain ya. Jawab kelompok ini. Zafira jawab Zafira. Silakan Zafira dijawab. Zafira, ayo nggak apa-apa. Yang nomor 2 aja. Nomor 1 sama semua kan? Ya. Nomor Penuduh harus membawa bukti atau saksi dan yang dituduh harus bersumpah jika tidak salah.
Ya. Apa sini ada yang menjawab? Ayo. Ayo Mama. Nomor 2 aja, nomor 1 kan jawabannya pasti. Jika ingin Ayo. menuduh seseorang harus membawa bukti dan orang yang dituduh harus bersumpah kalau dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya. Ya, Masya Allah, barakallahu fiq. Nah, sekarang kita berarti udah paham sama inti daripada ajaran di hadis ke-33. Sekarang buka coba yang B-nya. Nah, sekarang ada studi kasus. Studi kasus lah, ya. Sekarang dengerin. Studi kasus. Antuna kerjakan berkelompok. Nanti Nanti ada yang presentasikan di depan. Waktunya mulai dari sekarang. Ayo, kerjakan ya, akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan mempresentasikan studi kasus kita. Ice breaking dulu tuh, mau ice breaking dulu. Tapi sebelumnya kita bakal adain ice breaking. Main dulu kita. Breakingnya gimana tuh kak? Apaan? Kan tadi kamu yang minta ice breaking. Ya kan tadi kamu juga. Ya udah. Siapa yang mau ice breaking? Jadi ice breakingnya itu kita mau yang kayak tadi, aku berkata, tapi kalian melakukan sebaliknya. Jadi kalau misalnya nggak ada aku berkatanya, nggak usah dilakuin. Kalau ada aku berkatanya, gus. Oh ya gitu. Kalau Mesa berkata dilakuin, kalau Jana berkata nggak usah dilakuin. Kalau Kia berkata gimana kak? Kalau Kia berkata udah nggak usah. Oke, gini kita mulai ice breakingnya dulu ya. Ini siapa yang ngomong? Mesa berkata minum. Tadi kalau Mesa berkata nggak usah dilakuin kan? Lakuin. Ada yang lagi puasa katanya. Oke, Mesa berkata tidur. Jana berkata bangun. Ya. Jana berkata tidur. Iya boleh. Gimana sih paniknya? Stop ya. Aduh, panitia ice breakingnya udah selesai. Jadi Sekarang kita bakal bahas studi kasusnya baca dulu kronologi. Seorang siswi dituduh mencuri pulpen temannya. Tidak ada yang melihat hanya karena ia sering meminjam barang orang lain. Nomor 1, menurut hadis ke-33, bagaimana seharusnya masalah ini diselesaikan? Yang menuduh harus membawa bukti, dan jika yang dituduh benar-benar tidak bersalah, maka ia harus bersumpah, dan jika tidak ada bukti, maka tuduhannya tidak sah. Nomor 2, akibat jika tuduhan tanpa bukti langsung dipercaya adalah jawabannya akan termakan fitnah. Jawabannya apa? Gak kedengeran temennya. Tadi apa jawabannya? Termakan fitnah. Oh, akan termakan fitnah. Nomor Ini 3. baca soalnya. Bagaimana cara kita mencegah fitnah atau tuduhan sembarangan di sekolah?
menjelaskan jika kita tidak bersalah, tapi jika tuduhannya masih berlanjut kita harus bersumpah. Nah, Segitu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. kalau Fik ya Ahwat. Sekarang kelompok 4. Ayo kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan studi kasus. Yang pertama, soalnya adalah seorang siswi dituduh mencuri pulpen temannya. Tidak ada yang melihat dan tidak ada yang melihat, hanya karena ia sering meminjam barang orang lain. Pertanyaan pertama adalah, menurut hadis ke-33, bagaimana seharusnya masalah ini diselesaikan? Siswi yang dituduh boleh bersumpah jika tidak mencuri pulpen, sedangkan yang menuduh harus membawa bukti atau saksi. Pertanyaan kedua, Akibat jika tuduhan tanpa bukti langsung dipercaya. Jika yang dituduh tidak bersalah, maka akan menjadi fitnah dan yang menuduh akan berdosa karena tidak membawa bukti. nomor 3, bagaimana cara kita mencegah fitnah atau tuduhan sembarangan di sekolah? Jawabannya dengan tidak asal menuduh dan bertanya dengan baik-baik agar tidak terjadi pertengkaran atau fitnah. Ya, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, Masya Allah, barakallahu fi. Kelompok 2. Ikan cucut dimakan Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami, studi kasus ya. Jadi nggak usah selesai. Jadi di sini saya akan membacakan cerita. Pada suatu hari, seorang siswi dituduh mencuri pulpen temannya. Tidak ada yang melihat karena ia sering meminjam barang orang lain. Pertanyaan pertama, menurut hadis ketiga, bagaimana seharusnya masalah ini diselesaikan? Yang dituduh harus bersumpah agar ia dinyatakan tidak bersalah jika memang dia tidak bersalah. Oke, pertanyaan kedua. Akibat jika tuduhan tanpa bukti langsung dipercaya, apa tuh akibatnya kira-kira? Yang dituduh akan mendapatkan ketidakadilan. Nomor 3, bagaimana cara kita mencegah fitnah atau tuduhan sembarangan di sekolah? Jika ia tidak memiliki uang untuk membeli alat tulis, kita bisa memberikannya pulpen untuknya dan kita juga harus menjaga barang milik kita sendiri. Masya Allah ya. Sekian dari kelompok 2, mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan ya. Ikan cucut dimakan Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sayang-sayangku. Masya Allah, barakallahu fikunna. Yang terakhir kelompok 1. Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita bakal jelasin studi kasus kita. Asik, jago banget. Langsung aja yang pertama siapa ya? Jadi suatu hari seorang siswi dituduh mencuri pulpen temannya, tetapi tidak ada yang melihat. Dia dituduh karena ia sering meminjam barang orang lain. Nah, itu kasusnya ya. Sekarang ke soalnya. Nomor 1. Menurut hadis ke-33, bagaimana seharusnya masalah ini diselesaikan? Jawabannya, yang tertuduh harus bersumpah jika dia benar-benar tidak mengambil pulpen temannya, dikarenakan sang penuduh tidak bisa memberikan bukti ataupun saksi.
Soal nomor 2, akibat jika tuduhan tanpa bukti langsung dipercaya. Jawaban dari nomor 2 adalah akibat menuduh tanpa bukti bisa merugikan siswi yang tertuduh dan sang penuduh bisa saja mendapat dosa dikarenakan dia menuduh tanpa bukti. Nomor 3, bagaimana cara kita mencegah fitnah atau tuduhan sembarangan di sekolah? Jawabannya adalah menjaga hubungan baik dengan seluruh anggota di sekolah. Masya Allah. Jadi harus menjaga baik antar teman baik adik kelas ataupun kakak kelas. Itu dari kelompok 1. Masya Allah. Ayo, ikan hiu melayang-layang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bahwa semuanya Masya Allah barakallahu fikunna. Dari aktivitas yang studi kasus, dari semua jawaban betul. Kalau misalkan temannya mencuri atau apapun harus mendatangkan bukti buat yang menuduh. Tetapi kalau untuk yang dituduh itu harus bersumpah. Sampai di sini semuanya paham ya? Berarti apa yang akan kita lakukan di sekolah untuk mencegah fitnah segala macam? Tadi kata kelompok 1 harus apa? Menjaga hubungan baik, bisa berhusnuzon segala macam ya kan? Dari kelompok 2 tadi apa? Dibelikan pulpen. Pulpen. Kalau misalkan temannya tidak punya pulpen. Tadi kelompok 3 apa? Menjelaskan, ya. Dijelas. Iya, tadi kelompok 4 apa? Kelompok 4 apa tadi jawaban nomor 3-nya mencegah fitnah? Tidak asal menuduh dan bertanya baik-baik. Betul. Tadi sama ya, menjelaskan terlebih dahulu, bertanya terbaik, baik. Atau bisa nggak kita ke guru BK langsung? Bisa, nggak apa-apa. Atau ke wali kelas ya, minta. Siapa tahu pulpennya harganya 100.000. Siapa tahu pulpennya harganya mereknya Dior. Oh iya. Ya udah. Sekarang yang terakhir dibuka yang terakhir. Siapa yang mau membaca? Aku. Baca Alma. Semuanya. Iya. Yeay. Aktivitas kreativitas. Buatlah poster ajakan dari tema hadis arba'in ke-33 yang menuduh harus menghadirkan bukti dan yang dituduh cukup bersumpah. Ketentuan 1. Tulis judul poster ajakan yang menarik perhatian, misalnya bahaya fitnah. 2. Tambahkan pesan ajakan yang mengandung nilai adil, jujur, dan menjaga lisan. 3. Desain poster ajakan dibuat manual di kertas HVS. Ya, 4. Jadi membuat belum selesai ya. 4. Gunakan gambar, warna, atau ilustrasi yang sesuai dengan isi pesan namun tidak bertentangan dengan syariat. Terakhir 5. Karya poster ajakan ini akan dipresentasikan di depan kelas. Masya Allah. Nah, ya betul. Jadi buat poster ajakan. Kayak tadi contohnya apa? Bahaya fitnah atau no fitnah, say no to fitnah. Itu boleh kayak gitu-gitu ya. Nanti dihiasi asar salah antuna, dihias ya. Kami dari kelompok 1 membuat poster yang berjudulkan no bukti sama dengan fitnah. Jadi maksudnya adalah kalau kalian mau menuduh seseorang, misalnya mau menuduh orang itu mengambil barang milik kalian, kalian tuh harus memberikan bukti. Jika tidak ada bukti, maka hal itu bisa dibilang fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi harus menyertakan bukti kalau mau menuduh ya guys. Masya Allah, barakallahu fiik. Sini kelompok 2. Kenapa? Oh nih. Nama kelompoknya tulis dulu. Ayo. Coba perhatikan ke depan Ahwat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hana Salma yang mewakilkan kelompok 2 akan mempresentasikan poster yang kami buat. Jadi temanya itu adalah jauhi fitnah. Seperti dalil yang ada di surat Al-Baqarah ayat 191, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Masya Allah. Kalau kita tempel di sini. Ya. Sini aja dah. Oke, syukron ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3 udah belum? Ayo, kelompok 3 siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pegang berdua. Ayo. Ini poster dari kelompok 3. Kelompok Kredit by Jana. Makasih Jana. Fitnah. Terus kalau nuduh harus punya bukti. Oh iya. Harus punya bukti. Terus kalau dituduh kita nggak salah, kita harus bersumpah. Terus kita harus baikan, nggak boleh berantem terus. Udah gitu aja sih. Udah. Bagus gak posternya? Masya Allah, barakallahu fiik. Kami dari kelompok 4 membuat poster dengan Let's be friends, stop hoax. Itu biar jadi stop menuduh atau memfitnah. Barakallahu fiik. Syukran Ustazah. Barakallahu fiik. Coba buka refleksi. Yang terakhir, bagaimana pembelajaran hari ini dilingkarin yang mana aja sesuai dengan Antuna. Kemudian hikmah hadis ini bagi saya apa? Kemudian hal yang akan saya lakukan ke depan setelah tahu atau belajar ini. Sebelum ditutup, coba siapa yang mau berbicara? Apa sih hikmah yang saya ambil hari ini untuk pelajaran hari ini? Siapa yang mau ngomong? Sama, Haya. Siapa dulu? Udah ya. Oh, berdua? Ya udah. Jadi menurut hikmah yang aku ambil itu, yang pertama Dengarkan, Akhwat. aku lebih tahu gimana cara aku lebih mengetahui hukum bersumpah tuh kayak gimana. Terus juga kita tuh juga nggak boleh main asal nuduh gitu kalau tanpa bukti. Dan kalau kita yang dituduh, kita merasa kita itu tidak bersalah, kita harus bersumpah. Nah, ini sekarang menurut Bilqis. Menurut Bilqis apa Bilqis? Udah dijawab sama Salma, tapi kayak kalau kita mau nuduh orang, kita tuh nggak boleh sembarang kayak ih antum ya yang ngambil punya aku, tuh nggak boleh karena itu bisa menyakiti hati seseorang itu dan kita juga bisa dapat dosa kalau kita asal nuduh kayak gitu. Kita juga menegurnya harus pelan-pelan. Ya nggak boleh depan orang, soalnya takutnya nanti malu dan sakit hati. Jadi dosa. Iya. Jadi pesan kami adalah tidak boleh memfitnah. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita sudahi dan sudah hikmahnya nanti kalian silahkan terapkan di rumah, silahkan terapkan di sekolah, di kehidupan sehari-hari. Jangan asal menuduh. Ya, kemudian juga tidak boleh kalau misalkan kita dituduh, tidak boleh juga mempermainkan sumpah seperti itu. Pahim tuh Nahwat? Pahimna. Syukran, jazakumullah khairan. Bitaufiq wan najah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakillahu khairan ya ustazah. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.